Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami, Melina Ekain Fitri. Kita akan melanjutkan pembahasan soal pengujian hipotesis yang ke-6. Nah, ini soalnya ya cukup panjang. Seorang pengusaha penerbit surat kabar di Bogor menyatakan bahwa pangsa pasarnya sebesar 75% dari seluruh surat kabar yang beredar di kota Bogor. Akhir-akhir ini, bagian penjualan merasa bahwa selera konsumen telah berubah. Ya. Untuk menguji hal tersebut, bagian riset pemasaran melakukan penelitian dengan mengambil 65 responden secara acak. Dan ternyata terdapat 50 orang yang masih menyukai surat kabar tersebut. Ujilah untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya, apakah selera konsumen surat kabar tersebut di Kota Bogor telah berubah atau belum. Lalu gunakan taruh nyata 5% dan diasumsikan populasi berdistribusi normal. Dari soal ini kita bahas satu persatu. Populasi yang dipakai adalah populasi tunggal atau satu populasi, ya, di mana kita fokus kepada konsumen yang beli koran atau surat kabar di Kota Bogor. Lalu dia menyatakan, seorang pengusaha ini, bahwa dia menyatakan pangsa pasarnya sebesar 75%. Nah, dia ingin menguji apakah benar saat ini masih tetap 75% pangsa pasarnya atau sudah berubah. Ya, di mana dia melakukan penelitian dengan mengambil sampelnya 65 responden, artinya N kecilnya 65, dan jika X itu adalah orang yang menyukai surat kabar pengusaha tersebut, maka X-nya itu bernilai 50. Jadi di sini yang bisa kita hitung adalah proporsi. Ya, rata-rata tidak diketahui di sini dan simpangan baku pun juga tidak diketahui di sini. Jadi di sini proporsinya berapa? Proporsi yang menyukai surat kabar yaitu 50 dibagi dengan 65. Untuk mengujinya, hipotesis ini, ya, hipotesis yang akan kita uji itu melihat pangsa pasar dari surat kabar pengusaha tersebut di Kota Bogor sama dengan 75% atau tidak, maka kita gunakan uji proporsi dua arah, ya, karena menggunakan tanda sama dengan tadi ya. Nah, karena sampelnya 65 lebih dari 30, maka kita gunakan tabel Z atau Z hitung untuk menghitung statistik ujinya dengan taraf signifikansinya sebesar 5%. Ya, kita lihat. Jadi di sini soal yang akan kita bahas itu menggunakan pengujian hipotesis untuk satu populasi uji proporsi dua arah, ya. Dan tabel bantunya kita pakai adalah tabel Z. Nah, ini yang diketahui. Jadi kita misalkan P, di mana P itu adalah proporsi pangsa pasar surat kabar di Kota Bogor, ya. Lalu di sini kita misalkan P barnya adalah yang kita ambil dari sampel tadi, 50 yang menyukai dibagi dengan banyaknya sampel 65, dapatlah 0,77. Sama kayak kita menghitung persentase yang menyukai surat kabar ya, dari sampel yang kita peroleh. Lalu P0-nya tadi kita udah ada di soal, itu yang diduga 0,75 dengan alfa atau taraf signifikansi 5%. Nah, kita akan menguji apakah benar atau tidak, atau apakah diterima atau tidak bahwa pangsa pasar surat kabar pengusaha tersebut di Kota Bogor tetap 75% atau sudah berubah. Itu yang akan kita uji dengan hipotesis uji yang pertamanya, langkahnya ya, yaitu menentukan hipotesis uji, yaitu yang pertama kita tentukan HA dari soal, diduga selera konsumen surat kabar tersebut di Kota Bogor telah berubah, artinya tidak sama dengan 75%. Jadi kita tulis hipotesisnya itu, alternatifnya P tidak sama dengan 75%. Lawannya tentu sama dengan ya, yaitu diduga selera konsumen surat kabar di Kota Bogor tidak berubah. Ya. Lalu yang kedua kita tentukan nilai alfa sebesar 5%. Dan yang ketiga, ini di soal ya, yang kedua ini, yang ketiga menentukan statistik uji. Seperti biasa kita lihat rumus statistik ujinya dengan menggunakan Z hitung, yaitu P bar kurang P0 dibagi dengan sigma P bar. Yang belum kita ketahui di soal itu adalah sigma P bar. Kita bisa hitung dengan rumus distribusi sampling seperti ini ya. Maka diperolehlah nilai sigma P barnya 0,056. Jadi yang kita pakai di sini adalah P0 yang kita duga tadi, bukan P bar rata-rata. Ya. Lalu kita masukkan angka-angkanya, maka diperolehlah Z hitungnya sebesar 0,36 ya. Karena statistik uji kita adalah dua arah, jadi kalau kita lihat gambar daerah penolakannya itu ada dua, ada di sisi sebelah kanan, ada di sisi sebelah kiri yang nilainya sebesar alfa per 2. Alfa per 2 tadi itu berapa? 0,25, jadinya 0,025 karena 5% totalnya ya. Berarti di sini 0,025 luasnya, di sini juga 0,025. Nah, kita lihat Z tabelnya dengan menggunakan tabel Z kumulatif. Jadi kita cari nilai yang ada di dalam tabel ini yang bernilai 0,025 atau boleh juga
Kalau seandainya ini yang sebelah kiri ya 0,025 pasti negatif hasilnya. Kalau mau mencari yang di kanannya, positifkan aja nilai yang hasil kita peroleh di sebelah kiri, atau boleh dengan cara kalau ini 0,025 tentu sisanya adalah 1 kurang 0,025 yaitu 0,975. Jadi saudara tinggal cari di dalam tabel ini 0,975. Nah, sekarang kita coba aja salah satu. Kita cari yang 0,025 aja ya. Itu yang di atas negatif 0,025. Berada pada ini pas 0,025 yaitu min 1,9 ke atasnya 0,06. Berarti min 1,96. Jadi batasnya yang sebelah kiri ini itu adalah min 1,96. Nah, sebelah kanannya karena dia sifatnya simetris, berarti ini positif 1,96. Oke, kita bandingkan dia ya. Jadi sini Z hitungnya 0,36, kita bandingkan dengan Z tabel, kita ambil yang positif karena nilainya positif ya. Kita ambil yang 1,96. Kalau mau dibandingkan dengan negatif juga boleh, berarti ini kita negatifkan dia jadi min 0,36 ya. Kalau negatif tentu ini tandanya lebih besar. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita lihat 0,36 dia berada ternyata di daerah H0 diterima. Jadi kesimpulan kita adalah menerima H0 dan menolak hipotesis alternatif. Yang artinya apa? Selera konsumen di surat kabar tersebut di Kota Bogor tidak berubah, atau proporsi pangsa pasar surat kabar di Kota Bogor, surat kabar pengusaha tadi ya, tetap sebesar 75%. Oke, sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.